Halo semuanya, perkenalkan saya Jerman Gersom. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu Vio, Bintara, dan juga Naik akan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer. Pada lapisan pertama, atmosfer diisi oleh lapisan yang namanya itu troposfer. Troposfer memiliki karakteristik sebagai berikut. Ketinggiannya dari permukaan laut itu 0 sampai 8 km di daerah kutub dan 0 hingga 16 km di daerah ekuator atau khatulistiwa atau tempat yang sedang kita tinggali sekarang, yaitu di Indonesia. Nah, untuk suhunya, dia semakin naik, suhunya itu akan semakin turun. Jadi, pada permukaan laut, suhunya itu mencapai 27 derajat Celcius. Setiap naik 1 km, suhunya akan menurun sekitar 5 sampai 6,5 derajat Celcius hingga di ujung atau di ketinggian yang paling tinggi lapisan atmosfer ini memiliki suhu hingga minus 60 derajat Celcius. Nah, untuk fungsinya sendiri, troposfer itu merupakan tempat terjadinya siklus hidrologi karena dia merupakan lapisan pertama yang berarti penguapan dan juga kondensasi hingga terjadinya presipitasi akan terjadi di lapisan tersebut. Lalu, troposfer itu menjadi tempat tinggalnya makhluk hidup karena jaraknya tuh 0 km dari permukaan laut hingga 16 km dari permukaan bumi atau permukaan laut. Nah, sehingga banyak hewan-hewan bahkan manusia yang tinggal di situ. Saya akan menjelaskan lapisan troposfer itu. Jadi lapisan troposfer itu adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Dan kita akan menjelaskan apa ketinggian troposfer itu. Jadi dimulai sekitar 20 km di atas permukaan laut, dapat bervariasi tergantung lokasi dan musim. Nah, berakhir pada sekitar 50 km dari permukaan bumi dan suhu di troposfer itu suhu meningkat seiring dengan bertambahnya ketinggian, berbanding terbalik dengan troposfer. Dan dasar troposfer itu di suhu bisa sekitar 60 Celcius lalu naik ke 0 Celcius atau lebih dekat batas-atasnya. Peningkatan suhu ini terjadi karena ada penyerapan sinar ultraviolet UV oleh ozon. Nah, fungsi dan peran troposfer itu: satu, melindungi bumi dari radiasi UV, dan troposfer mengandung lapisan ozon layer yang menyerap sebagai besar radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Tanpa lapisan ini, radiasi UV dapat merusak sel-sel makhluk hidup. Nah, yang kedua, stabilitas cuaca. Tidak ada konveksi kuat di troposfer sehingga cuaca dan awan jarang terbentuk di atmosfer. Ini membuat stabil dasi ini dijadikan jalur penerbangan pesawat jet. Terima kasih. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan tentang mesosfer. Jadi mesosfernya adalah lapisan ketiga dari atmosfer bumi yang memiliki ketinggian hingga 50 hingga 85 km di atas permukaan bumi. Dengan suhu di mesosfer ini dapat menurun seiring dengan peningkatan ketinggian. Di bagian bawah, suhu sekitar minus 5 derajat Celcius, sedangkan di bagian atas, suhu dapat mencapai minus 50 derajat Celcius atau lebih rendah. Jadi, fungsi mesosfer ini yaitu mesosfer memiliki fungsi penting sebagai pelindung bumi dari meteoroid dan benda langit lainnya, dan sebagian besar meteor terbakar habis di lapisan ini sebelum mencapai permukaan bumi. Menjelaskan lapisan atmosfer adalah lapisan keempat dari atmosfer bumi yang terletak di atas mesosfer dan di bawah stratosfer. Atmosfer ini memiliki karakteristik unik seperti suhu yang sangat tinggi dan keberadaan tinggi partikel bermuatan listrik.
satu ketinggian termosfer itu dimulai sekitar 80 km di atas permukaan bumi dan berakhir pada sekitar 500 sampai 1000 km tergantung kondisi matahari dan atmosfer. Di atas atmosfer adalah extrover. Lapisan luar atmosfer itu apa dan kedua itu adalah suhu di atmosfer itu suhu yang sangat tinggi yang bisa mencapai 500 celcius hingga 200 celcius atau lebih. Suhu meningkat tajam seiring bertambah ketinggian. Panas ini disebabkan oleh penyerbuan radiasi matahari berenergi tinggi seperti sinar X dan sinar UV ekstrim oleh molekul udara yang sangat sedikit. Meskipun suhunya tinggi, udara sangat tipis jadi tidak terasa panas bagi manusia. Yang ketiga, fungsi dan peran atmosfer. Menjadi suatu terjadinya aurora borealis australis dan terbentuk di bagian bawah atmosfer, khususnya di ion atmosfer itu lapisan fotonistik di dalam atmosfer disebabkan oleh ada partikel yang berasal dari matahari berinteraksi dengan medan magnet bumi dan yang kedua itu adalah membentukkan gelombang radio. Atmosfer itu bagian dari atmosfer membentukkan gelombang radio terbentuk ke bumi, kemungkinan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, orbit satelit rendah. Banyak satelit seperti stasiun luar angkasa dan internasional ISS berada di atmosfer di 400 km. Atmosfer adalah jalur yang tersingkat untuk misi luar angkasa yang angkasa rendah. Dan yang keempat, dan jadi yang saya mencegah terakhir yaitu refleksi tentang bagaimana kita gabungan dan referensi kita akan karya ciptaan Allah. Ketika kita memperhatikan alam semesta, yang langit, yang gunung yang megah, laut yang dalam hewan yang beragam, hingga tubuh manusia yang kita begitu kompleks, kita sadarkan bahwa itu semuanya bukanlah kebetulan. Setiap ciptaan mengandung keteraturan, keseimbangan dan keindahan yang menunjukkan kebenaran dan keagungan Allah itu sendiri. Jadi Tuhan itu menciptakan semua alam untuk melengkapi dunia ini dan beserta isinya. Menjelaskan lapisan eksosfer. Jadi, lapisan eksosfer adalah lapisan atmosfer terluar yang berada paling jauh dari permukaan bumi. Kata eksosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu exo yang berarti luar. Di lapisan atmosfer ini mulai bercampur dengan ruang angkasa dan partikel gas. Sangat jarang ditemukan, eksosfer membentang dari ketinggian sekitar 600 km hingga 10.000 km di atas permukaan bumi. Karena letaknya yang sangat tinggi, lapisan ini memiliki sejumlah karakteristik yang unik. Salah satu ciri utamanya adalah kepadatan udara yang sangat rendah sehingga tekanan udara di dalamnya hampir mendekati nol. Lapisan ini terdiri dari gas-gas ringan seperti hidrogen dan helium yang tersebar sangat jarang dan bergerak bebas. Meskipun suhu teritoris di eksosfer bisa mencapai ribuan derajat Celcius, suhu tidak dirasakan sebagai panas karena jumlah partikel yang sangat sedikit. Molekul-molekul di lapisan ini bergerak sangat cepat dan jarang bertabrakan satu sama lain. Eksosfer adalah lapisan atmosfer bumi yang paling tinggi dan berfungsi sebagai batas antara atmosfer bumi dan ruang angkasa. Meski hampir hampa udara, lapisan ini tetap memiliki peranan yang penting, terutama sebagai orbit satelit dan tidak langsung radiasi matahari serta pelepasan partikel bumi ke luar angkasa. Terima kasih. Halo semua, nama saya Fiestef Manuel. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah yang dapat mengganggu lapisan atmosfer. Nah, salah satu masalah yang dapat mengganggu lapisan atmosfer ini adalah polusi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya dari asap kendaraan, dari pabrik, dan pembakaran hutan. Melepaskan gas-gas ini ke udara, gas ini bisa membuat bumi semakin panas dan merusak lapisan ozon, yaitu lapisan pelindung atmosfer yang menjaga kita dari sinar ultraviolet matahari. Jika lapisan ozon ini rusak, sinar matahari yang berbahaya bisa langsung masuk ke bumi dan membahayakan manusia, hewan, serta tumbuhan. Oleh karena itu,
kita perlu menjaga udara tetap bersih agar atmosfer bisa tetap terlindungi dari melindungi bumi. Terima kasih. Hal yang bisa mengganggu lapisan atmosfer adalah polusi udara yang disebabkan oleh aktivitas manusia, contohnya seperti asap dari kendaraan, pabrik, dan pembakaran hutan yang melepaskan gas-gas berbahaya ke udara. Gas-gas ini bisa membuat bumi semakin panas dan merusak lapisan ozon, yaitu lapisan pelindung atmosfer yang menjaga kita dari sinar ultraviolet. Jika kita lapisan ozon rusak, sinar matahari yang berbahaya bisa langsung masuk ke bumi yang membahayakan manusia, hewan, dan serta tumbuhan. Oleh karena itu, kita perlu menjaga udara tetap bersih agar atmosfer ini tetap sehat dan bisa melindungi kehidupan dari bumi. Jadi gimana sih kita untuk bisa mengagumi terhadap karya yang telah dibuat oleh Tuhan. Jadi yang pertama itu kita tuh harus mengagumi dan mensyukuri karyanya. Karya Allah terlihat dalam segala ciptaannya. Alam semesta, manusia, hewan, dan tumbuhan, hingga hukum-hukum alam yang teratur sebagai makhluknya, kita sepatutnya yang pertama itu ada mengagumi keindahan dan keagungan ciptaan Allah. Yang kedua adalah mensyukuri semua nikmat yang diberikan baik melalui ucapan seperti mengucap puji syukur maupun perbuatan seperti menggunakan yang sudah diberikan Allah untuk kita gunakan sebaik mungkin. Dan kedua itu ada kita harus bisa menjaga dan melestarikannya. Jadi Allah menciptakan bumi dan isinya sebagai amanah buat kita untuk kita itu bisa menjaganya. Jadi pertama itu kita harus menjaga kelestarian alam, seperti tidak merusak lingkungannya, tidak asal-asal membakar. Yang kedua adalah merawat tubuh dan jiwa kita, karena itu juga bagian dari ciptaannya. Dan yang ketiga itu memperlakukan makhluk hidup lain dengan kasih dan adil. Terima kasih.